Hello guys, kini Skuy Film kembali ke layar handphone Anda dengan review film Psikopat Kopetnya. Kali ini film yang akan dibahas adalah keluarga psikopat yang mencari mangsa di malam Halloween. Mereka menyamar menjadi manusia berkepala babi agar tidak diketahui identitasnya. Namun pada akhirnya, keluarga psikopat ini tewas di tangan cewek polos pemberani. Oke lah, supaya tidak penasaran, langsung saja kita beranjak ke filmnya. Sekedar mengingatkan ya guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Film ini berawal di sebuah pesta Halloween. Terlihat seorang wanita yang memakai jubah merah sedang menunggu teman laki-lakinya. Sebut saja namanya Kylie dan teman laki-lakinya Marcus. Di saat mereka sedang mengobrol, Marcus mengajak Kylie ke tempat yang lebih sepi karena merasa tempat itu terlalu ramai untuk mengobrol. Sesampainya di tempat tujuan, Marcus langsung menggoda Kylie dengan mengatakan penampilannya sangat cantik. Marcus juga menawarkan kepada Kylie untuk bersenang-senang. Kylie yang polos pun hanya bisa menurutinya saja. Di tengah kenikmatan itu, Marcus malah sengaja merekamnya untuk kenang-kenangan. Keesokan harinya, di kampus mereka, ternyata video Marcus dan Kylie sudah tersebar. Kylie yang merasa malu langsung berlari mencari Marcus. Ketika Kylie menemui Marcus, ternyata Marcus sedang menertawainya bersama teman-temannya. Tiba-tiba Pak Morris datang dan langsung memarahi Marcus. Kylie yang melihat itu semakin kecewa dan sangat merasa malu. Ia pun pergi ke belakang halaman gedung untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba saja Natasha dan gengnya menghampiri Kylie. Natasha langsung memfitting Kylie dan menumpahkan susu ke wajah Kylie. Ia juga berkata, "Bukankah kau juga menelannya?" Setelah itu Natasha melempar Kylie hingga terjatuh. Natasha memperingatkan Kylie untuk tidak mengganggu pacarnya lagi. Setelah itu Kylie merasa ingin pulang. Namun ia shock melihat mobilnya yang dicoret-coret. Di tengah itu Kylie dihampiri oleh Marcus. Marcus meminta Kylie untuk berbicara kepada Pak Morris. Namun karena merasa sakit hati, Kylie pun tidak mendengarkannya dan langsung pergi meninggalkan Marcus. Dengan penampilan yang tepara ruguh dan perasaan yang acak-acakan, dia menyetir mobil pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia mengendap-endap langsung masuk ke kamar. Karena merasa gerah, dia pun membuka baju dan bersiap untuk mandi. Di tengah pancuran shower itu, dia berdiri. Namun tiba-tiba, ibu Kylie tiba-tiba datang dan langsung membuka hardeng kamar mandinya Kylie. Ia terlihat sangat marah karena mendapat telepon dari Pak Morris. Ia sangat kecewa atas perbuatan anaknya itu. Keesokan harinya terlihat beberapa anak yang menghampiri rumah mereka. Ternyata pekerjaan mereka adalah seorang pengasuh anak. Hari ini Kylie juga mendapat pekerjaan di sebuah rumah untuk menjaga anak. Kylie pun bergegas untuk pergi ke rumah tersebut. Di tengah perjalanan, Kylie mendapat telepon dari Marcus. Marcus masih meminta Kylie untuk berbicara kepada Pak Morris karena dirinya terancam dikeluarkan dari kampus. Namun Kylie tidak peduli dan langsung mematikan telepon. Kylie juga memutar musik dan langsung melaju pesat. Setelah lama di perjalanan, akhirnya Kylie sampai di tempat tujuan. Ia turun dari mobil dan langsung menuju ke rumah itu. Baru saja datang, Kylie langsung disambut oleh pemilik rumah. Dia adalah Pak Hari, pemilik rumah itu. Pak Hari langsung mengajak Kylie masuk dan memperlihatkan semua ruangan di rumahnya. Setelah itu, ia memperkenalkan Kylie kepada kedua anaknya. Mereka adalah Phoebe dan Sam. Lalu Pak Hari mengajak Kylie ke lantai atas untuk menunjukkan kamar kedua anaknya. Ketika itu istrinya Pak Hari datang, sebut saja Ibu Anita.
Ibu Anita mengajak Bahari untuk segera pergi. Sebelum pergi, Ibu Anita mengingatkan Kylie untuk menjaga anak-anaknya dengan baik. Baru saja menutup pintu, Kylie dikejutkan oleh Pubi. Ketika Kylie ingin bersantai, Pubi dan Sam malah mengajak Kylie untuk bermain petak umpet. Ya, karena ini pekerjaannya, akhirnya dia pun menurutinya. Ketika ia sedang mencari mereka, telepon rumah tiba-tiba berbunyi. Ia pun bergegas untuk mengangkatnya. Karena merasa salah sambung, Kylie langsung menutup telepon dengan berkata kasar. Namun ternyata Pubi mendengarkan hal itu. Kylie pun langsung mengalihkan pembicaraan dan mengajaknya untuk mencari Sam. Ketika Kylie menyerah, Sam tiba-tiba muncul di belakangnya. Karena malam semakin larut, akhirnya Kylie menyuruh mereka untuk langsung tidur. Ia juga mengantar Pubi ke kamarnya. Setelah pekerjaannya selesai, Kylie menuju ke kamarnya untuk beristirahat. Namun di kamarnya, ia melihat sebuah gelang yang sangat cantik dan langsung memakainya. Tiba-tiba ia mendapatkan telepon lagi dari seseorang yang tidak dikenal. Ketika malam semakin larut, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Kylie yang terbangun langsung menghampiri sumber suara. Ketika ia mengintip di lubang pintu, ternyata di luar ada seorang bocah yang menggunakan kostum babi. Ketika membuka pintu, anak itu mengucapkan selamat Halloween, lalu Kylie masuk ke dalam rumah untuk memberikannya permen. Namun tiba-tiba seseorang yang bertubuh kekar langsung menyerang Kylie. Beruntung karena Kylie langsung masuk dan menutup pintu. Ia ketakutan dan langsung berlari ke dalam. Saat ingin menghubungi polisi, ternyata telepon rumah rusak. Untunglah dia membawa ponselnya dan bisa langsung menghubungi polisi untuk meminta pertolongan. Kylie menceritakan bahwa di luar rumahnya ada 3 orang yang menggunakan kostum babi. Tapi salah satunya adalah anak kecil. Setelah menelpon polisi, Kylie berlari untuk menutup semua gorden jendela. Dan lagi-lagi ia dikagetkan oleh Pubi. Pubi terbangun karena takut. Akhirnya Kylie pun membawa Pubi ke kamarnya lagi. Lalu ia bergegas ke dapur untuk mencari alat yang bisa digunakan untuk mempertahankan diri. Akhirnya dia menemukan sebuah alat untuk menjaga diri. Tiba-tiba saja babi-babi itu bisa masuk ke dalam rumahnya. Babi itu mencari pemilik rumah dengan membawa sebuah pisau. Beruntunglah karena babi itu tidak melihat ke arah atas. Setelah sedikit aman, Kylie berlari ke atas untuk mencari Pubi dan Sam. Tapi ternyata mereka sudah tidak ada. Sedangkan di bawah babi-babi itu masih berkeliaran. Ia harus berhati-hati dan bermain petak umpet bersama babi-babi itu supaya tidak ketahuan. Hampir saja ia tertangkap, namun ia masih diselamatkan oleh Yang Maha Kuasa. Di balik jendela itu, ia menelpon polisi lagi untuk buru-buru datang. Namun karena merasa ia tidak bisa menunggu, ia harus berusaha bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Setelah berhasil turun, akhirnya ia bisa keluar rumah. Setelah merasa aman, dia pun berlari menuju ke mobilnya itu. Setelah berada di dalam mobil, polisi itu menelpon Kylie karena ternyata teleponnya belum terputus. Polisi itu menyuruh Kylie agar tidak pergi sendirian. Karena merasa bertanggung jawab, akhirnya Kylie memutuskan untuk kembali ke rumah itu dan mencari Pubi dan Sam. Kylie curiga terhadap mobil box yang terparkir itu. Ketika mengintip, ternyata di dalamnya ada anak babi itu. Setelah anak babi itu pergi, Kylie pun masuk ke dalam mobilnya. Ia masuk ke bagian box mobil itu. Ia terkejut ketika melihat banyak orang yang diikat dan dikurung di dalam mobil itu. Tak lama kemudian, ayah babi itu membawa seorang anak lagi dan dimasukkan ke dalam mobil box. Setelah ayah babi itu pergi, akhirnya Kylie menemukan Pubi dan Sam. Ia berusaha membuka ikatan dan menyadarkan mereka. Setelah mereka sadar, Kylie menyuruh mereka untuk tetap tenang dan mengikutinya.
Setelah merasa sedikit aman, mereka pun berusaha untuk keluar dari mobil itu. Tapi tiba-tiba ayah babi itu datang lagi. Tapi beruntunglah mereka karena bisa menyelamatkan diri dari babi-babi itu. Mereka berlari ke dalam rumah dan menuju ke bagian bawah gudang untuk bersembunyi. Sam mengatakan bahwa setidaknya ini adalah tempat yang aman. Di samping itu, akhirnya polisi tiba di lokasi. Polisi itu berjumlah 2 orang. Kaylee menyadari bahwa polisi itu sudah datang, tapi dia tidak berani keluar. Polisi itu berbagi tugas. Seorang polisi memeriksa ke bagian dalam rumah, sedangkan yang satunya menunggu di luar. Karena tidak ada respon, polisi itu pun masuk melewati jendela. Baru saja masuk, ia terkejut melihat topeng babi. Sementara di luar, polisi yang berjaga mencurigai mobil box itu. Ketika dibuka, ia terkejut karena melihat di dalamnya terdapat beberapa orang yang sudah tewas. Ketika ia sedang menelpon untuk meminta bantuan, tiba-tiba polisi itu ditikam dari belakang. Ia digorok oleh babi itu sampai terjatuh dan berlumuran darah. Sementara polisi di dalam, ia menemukan seorang bapak yang sedang duduk. Namun ia heran karena bapak itu tidak meresponnya. Dan tiba-tiba saja, polisi itu sudah jatuh terkapar. Setelah itu, babi tersebut mencari target mereka yang belum didapat. Ia mencari sampai ke bagian bawah dan masuk ke dalam gudang dengan menggunakan sebuah senter. Kaylee, Sam, dan Pubi pun semakin merasa takut karena babi itu semakin mendekati mereka. Tapi lagi-lagi mereka selamat, babi itu tidak menemukan mereka. Setelah babi itu pergi, Kaylee berkata kepada Pubi dan Sam bahwa dirinya harus keluar untuk mencari pertolongan. Tapi Kaylee berjanji akan segera kembali. Akhirnya dia keluar melalui pintu jendela. Setelah berhasil keluar, ia berlari menuju jalan. Lalu ia menghentikan mobil yang lewat untuk mencari pertolongan. Yang ternyata itu adalah mobilnya Marcus. Marcus melakukan negosiasi bahwa dirinya mau menolong Kaylee asalkan Kaylee mau berbicara dengan Pak Morris. Awalnya Kaylee tidak setuju, tapi tiba-tiba anak babi itu muncul di hadapan mobil mereka. Mereka yang panik langsung tancap gas. Setelah melewati babi itu, Kaylee menyuruh Marcus untuk menunggu di mobilnya karena Kaylee harus menjemput Pubi dan Sam. Kaylee mengancam Marcus kalau dirinya tidak mengikuti apa kata Kaylee, dia akan menghancurkannya. Akhirnya Marcus pun hanya bisa pasrah dan menunggu di mobil. Sementara itu, Kaylee datang kembali ke rumah itu dan menjemput Pubi dan Sam. Setelah mereka sampai di mobil Marcus, mereka langsung masuk ke dalam mobil. Tapi Marcus malah keluar dan malah muntah. Tiba-tiba saja babi itu muncul dan langsung mensabit Marcus. Hingga Marcus terkapar dan jatuh dan ditusuk-tusuk. Kaylee yang panik melihat itu langsung pergi meninggalkan mereka. Di tengah perjalanan, ia melihat mobil polisi. Bukannya ditolong, mereka malah ditabrak oleh mobil polisi itu. Setelah mereka tersadar, mereka sudah berada di dalam mobil box itu lagi. Terlihat juga Kaylee yang tangannya diikat ke atas dan mulutnya disumpal. Saat ia melihat ke arah pojok, ternyata anak babi itu menjaga mereka. Anak babi itu tiba-tiba bangun dan menghampiri Kaylee, lalu menusuk perut Kaylee menggunakan pisau kecil. Hingga darahnya bercucuran keluar dan membuatnya sangat kesakitan. Kaylee pun memohon ampun dan meminta anak babi itu untuk melepaskannya. Dan lagi-lagi anak babi itu menghampirinya. Namun kali ini ia masuk ke dalam perangkap Kaylee. Kaylee langsung menyerangnya dan melumpuhkan anak babi itu. Hingga dia kehabisan napas dan jatuh pingsan. Karena penasaran, Kaylee pun membuka topeng anak babi itu. Darah yang terus keluar membuatnya semakin sakit. Lalu ia mengambil jaket anak babi itu dan membuntalnya ke perutnya. Dan ternyata di jaket itu terdapat sebuah ponsel. Ia lalu menggunakannya untuk menelpon polisi.
Tapi ternyata polisi yang selama ini ia telepon adalah ibu dari si babi itu. Ia langsung menyerangnya dan langsung mencekik Kylie. Tapi Kylie tidak diam saja, dia melawannya dengan sekuat tenaga. Dan lagi-lagi ibu babi itu mengurung mereka di dalam box. Setelah sampai di tempat tujuan, Kylie berhasil membuka pintu tengah box itu dan langsung menikam ayah babi itu. Di tengah aksinya itu, ia dihentikan oleh ibu babi. Ibu babi yang melihat kejadian itu semakin membabi buta. Ia turun dari mobil dan bergegas mencari pembunuh suaminya itu. Di dalam, Kylie sudah bersiap dengan sebuah pisau. Ketika ibu babi itu masuk ke dalam mobil box, ia mencari-cari Kylie di setiap sudut. Namun Kylie berhasil keluar menggunakan pintu depan. Ia berlari keluar dan bersembunyi. Di samping itu, ibu babi yang tidak menemukan Kylie langsung masuk ke dalam dan menyingkirkan suaminya. Lalu ia dengan sengaja menyalakan mobil. Hal itu membuat Kylie panik karena di dalam mobil itu ada Pubi dan Sam. Tapi ternyata itu hanya jebakan. Kylie langsung ditikam oleh ibu babi dari arah belakang. Dan akhirnya mereka pun saling cekik-mencekik. Kylie yang sudah menyiapkan senjata langsung mengeluarkannya dan langsung menusuknya ke bagian tenggorokan ibu babi. Kylie terus-menerus menusuk ibu babi itu menggunakan pisau hingga ibu babi kehabisan tenaga dan terjatuh. Setelah merasa ibu babi itu sudah tewas, akhirnya Kylie pun terjatuh di sebelahnya. Beberapa hari telah berlalu ketika ia tersadar dirinya sudah berada di dalam rumah sakit. Dia juga didampingi oleh ibunya. Ibunya merasa bangga atas keberaniannya Kylie. Dan film pun berakhir. Akhirnya Kylie bisa hidup tenang seperti biasa bersama keluarganya.